Hello, good morning and welcome back to Football Morning Show. Masih bersama gue Hanif Tamrin yang tetap setia menemani aktivitas pagi kalian setiap jam 7 pagi. Walaupun tadi malam kita selesainya nyaris sudah subuh karena menayangkan pertandingan Manchester United menghadapi Leeds. Tapi tetap kita luangkan waktunya untuk langsung taping kawan-kawan untuk bisa tetap deliver episode FMS terbaru untuk kalian semua. Jadi hari ini formatnya taping karena kalau kita tadi malam kan bikin nobar di Mega Kuningan, udah selesainya jam 4 pagi, balik lagi ke BSD, pasang lagi alatnya, nggak keburu guys ya. Nah seperti biasa kita akan sapa-sapa dulu tentunya para komunitas My Friends yang sudah tentunya setia, absen-absen meninggalkan komen W Rexona di episode sebelumnya dengan profesi yang beragam. Di antaranya ada kurir toko oren dan juga tukang input data. Nah buat kalian yang profesinya adalah seorang kurir, tentu sering sekali berada di luar ruangan, berpanas-panasan ya. Dan satu hal yang harus kita jaga tentunya adalah menghindarkan diri dari bau badan. Nah wajib itu kalian pakai Rexona Whole Body Deo. Ini adalah tentunya varian terbaru dari Rexona, deodoran untuk seluruh tubuh, di mana 2 kali lebih efektif menghilangkan bau badan ketimbang parfum. Melawan bakteri penyebab bau badan di 15 titik tubuh kita semua ya. Dengan tentunya cocok untuk kalian yang sering sekali beraktivitas di luar ruangan dan sering berolahraga. Tersedia dalam 2 format. Format lotion yang cepat menyerap dan tidak lengket. Serta tentunya juga format aerosol yang bisa kering seketika teman-teman. Dan tidak meninggalkan noda di baju kalian. Jadi jangan lupa kalau kalian ingin mensupport channel ini, belanja nyetok deodorannya dengan link yang ada di YouTube shopping gua di sini ya. Oke, itu dia teman-teman. Kita tanpa berlama-lama kata Arif Hartanto, Bang, nggak usah banyak bacot, buruan aja kita start langsung materinya karena gua udah mau sarapan nasi uduk dari tadi, bakwannya nggak kekunyah gara-gara lu kebanyakan absen. Oke, Arif Hartanto sudah marah-marah teman-teman ya. Kita langsung aja masuk ke materi yang pertama, di mana yang terkini dari krisis yang terjadi di tubuh FIFA masih seputar Gianni Infantino yang tengah mendapatkan tekanan untuk mundur dari berbagai macam federasi dan juga konfederasi. Akhirnya sekutu setia dari Gianni Infantino yaitu Presiden Amerika Serikat Donald Trump itu angkat suara dan resmi menyatakan pendapatnya membela sang Presiden FIFA. Dilansir oleh The Telegraph teman-teman, jika Donald Trump merasa apabila ini Infantino dilengserkan, valuasi dan juga tentunya keuntungan yang digenerate oleh Piala Dunia akan menurun secara signifikan. Kita lihat dulu statement dari Donald Trump. FIFA membuat kesalahan besar jika untuk alasan apapun mereka mempertimbangkan untuk mengganti Presiden Infantino. Dia adalah sosok yang sangat fantastis, memimpin Piala Dunia tersukses yang pernah ada. Jika dia pergi, Piala Dunia tidak akan pernah semenguntungkan itu lagi. Ya, ini kaitannya dengan beberapa hal yang baru saja di-announce oleh FIFA. Salah satunya adalah keuntungan alias revenue yang mereka generate dari Piala Dunia edisi terakhir itu adalah yang tertinggi sepanjang sejarah. Dan itu yang membuat salah satu alasannya Infantino ingin terus mengembangkan jumlah partisipan dari turnamen Piala Dunia. Semakin lama semakin nambah, semakin banyak partisipannya, semakin banyak jumlah pertandingan. Semakin banyak jumlah pertandingan tentunya semakin tinggi pula revenue yang akhirnya bisa di-generate oleh FIFA dalam hal ini untuk bisa mendapatkan subsidi bagi member associations yang ada di seluruh dunia yang jumlahnya berjumlah sekitar 211 ya federasi yang ada di seluruh dunia. Itu dia teman-teman. Bagaimana pendapat kalian? Sampaikan di kolom komentar terkait pembelaan dari Donald Trump. Kita tinggalkan dulu krisis FIFA. Kita masuk dulu ke Spanyol kawan-kawan ya. Di mana teman-teman diawali dari sebuah breaking news dari Spanyol.
jika Barcelona kini tengah mengeksplor kemungkinan untuk menghadirkan Lautaro Martinez sebagai marquee signing mereka untuk posisi striker. Itu dia teman-teman ya. Jadi mengingat ini berlarut-larutnya negosiasi yang terjadi dengan Julian Alvarez, sang pemain juga ini diprediksi agak susah kemungkinannya untuk memaksakan kepindahan menjelang penutupan bursa transfer pada tanggal 1 September nanti. Dan untuk plan B, seorang sporting director tentu wajib harus memiliki opsi-opsi yang lain. Dan Deco secara brilian itu come up dengan ide untuk pivot ke Lautaro Martinez. Pertemuan antara Deco dan agen Lautaro Martinez itu sudah terjadi kemarin teman-teman ya. Jadi sifatnya Deco melakukan due diligence, berbicara kepada sang agen untuk mengeksplor harga dan juga tentunya biaya yang dibutuhkan untuk kemungkinan mendatangkan Lautaro Martinez ke Camp Nou ya musim ini. Dan prinsipnya Lautaro Martinez adalah pemain terbaik Inter Milan ya. Sosok dari Martinez ini sangat-sangat berpeluang besar tentu diveto oleh Inter Milan untuk tidak pindah ya ke Barcelona. Mengingat ini menyisakan 9 hari lagi jendela transfer ditutup dan agak terlalu mepet untuk Inter Milan mengganti pemain terbaiknya ya, melepas pemain terbaiknya dan mencari replacement dengan rentang waktu hanya 9 hari plus di market striker yang sangat-sangat sekarang langka di Eropa. Kita semua tahu pemain yang tersedia secara gratis, Dusan Vlahovic baru saja menyetujui ya untuk bergabung ke Besiktas dengan gaji yang sangat fantastis dan signing on fee yang sangat fantastis. Sosok-sosok lain tentu berharga sangat-sangat mahal teman-teman ya. Jadi untuk bisa mereplace pemain terbaik Inter Milan yang juga kapten ya, dengan kontribusi gol selalu di atas 20 gol per musimnya, hanya menyisakan 9 hari. Tentu ini adalah sebuah tugas yang maha berat meskipun BP Marotta adalah a man with always have thousands of plan, alias banyak sekali rencana dan juga trik-trik yang ada di bawah ininya dia, kemejanya dia teman-teman. Jadi kita lihat nanti upaya dari Deco apakah mampu untuk pull off this deal. Kalau memang ternyata bisa, itu pun pasti dipastikan dengan harga yang sangat-sangat mahal, bisa menyentuh angka di atas 100 juta euro ya. Jadi kita lihat seperti apa upaya dari Deco nanti teman-teman. Karena mengingat Inter Milan juga punya di dalam tubuh mereka sendiri sekarang punya banyak sekali opsi striker yang potensial. Selain tentunya partner dari Lautaro Martinez, Marcus Thuram, ada juga upcoming wonderkid Italia Pio Esposito yang mungkin dengan perginya Lautaro Martinez akan memiliki jam terbang jauh lebih banyak dan tentunya bisa flourish menjadi sosok yang bisa diandalkan oleh Inter Milan ke depannya ya. Dan dari posisi striker, Barcelona juga masih mengundang tanda tanya dari tubuh internal. Kenapa? Karena kemarin Ferran Torres itu resmi tidak bergabung ke pramusim. Nah ini mengingat memang transfer sang pemain ke Paris Saint-Germain itu sudah mendekati fase akhir. Nah ini menjadi janggal. Kenapa? Karena seluruh pemain timnas Spanyol yang lain yang mendapatkan extended leave dari Barcelona pasca berpartisipasi di Piala Dunia sampai final dan juara, itu semuanya sudah kembali berlatih teman-teman ya. Bersama training campnya Barcelona kemarin. Nah Pedri sudah ada, Gavi sudah ada, Dani Olmo sudah ada, Pau Cubarsí sudah ada, semuanya udah kembali lagi. Dan hanya satu sosok yang tidak ada di sana dan itu adalah Ferran Torres. Dan ini kaitannya dengan tentunya semakin dekatnya negosiasi club to club yang sudah diinisiasi oleh Luis Enrique direct kepada Deco untuk bisa mendapatkan sosok Ferran Torres yang memang kontraknya menyisakan 1 tahun lagi dan sudah mencapai kesepakatan personal dengan PSG untuk pindah ke Paris ya. Kurang lebih seperti itu teman-teman, dan ada juga update
dari Real Madrid di mana pasca mengumumkan mereka berhasil memperpanjang kontrak Vinicius Junior hingga 2032. Namun uniknya tidak dijelaskan secara rinci berapa jumlah gaji Vinicius Junior, berapa bonus yang dia terima, berapa komisi agen yang dia terima. Dan ini ternyata dilansir oleh Marca ada alasannya. Ada alasannya Real Madrid mencoba menutupi aspek finansial dari perpanjangan kontrak Vinicius Junior. Dan alasannya kurang lebih disampaikan oleh sumber yang ada di dalam klub yang menolak mereveal identitasnya untuk menjaga tentunya posisinya. Dilansir oleh Marca, alasannya adalah alasan fundamental menutupi angka detail perpanjangan kontrak Vinicius Junior untuk menjaga keseimbangan struktur gaji dan ketenangan di antara para bintang Real Madrid. Mengungkapkan gaji yang terlalu besar akan memicu pertikaian yang tidak diperlukan di antara para bintang terbesar dan berpotensi mengganggu harmoni yang sudah disusun oleh Jose Mourinho. Ini sekaligus juga mengindikasikan teman-teman jika memang sepertinya ini demand yang diminta oleh agen dari Vinicius Junior hampir semuanya dipenuhi oleh Real Madrid ya. Mengingat sang agen, sang pemain itu bahkan sampai harus menandatangani non-disclosure agreement yang melarang mereka untuk membocorkan semua aspek finansial terkait tentunya perpanjangan kontrak dari Vinicius Junior kepada publik atau kepada media outlet manapun ya, dalam upaya menjaga tentunya struktur atau jangan sampai ada bintang-bintang yang cemburu ya, gajinya kok gue lebih kecil daripada Vini gitu. Nah kurang lebih gitu teman-teman ya. Kita lihat nanti bagaimana, apakah Vinicius Junior akan bisa menghormati masa durasi kontraknya hingga 2032 atau justru nanti akan ada bintang-bintang lain seperti Jude Bellingham ya. Mungkin nanti Rodrigo gitu. Atau nanti pemain-pemain lain yang justru akhirnya bocor nih. Gaji Vinicius Junior gede banget nih. Apa mungkin jangan-jangan hampir menyamai Kylian Mbappe? Wah kalau gitu banyak juga yang pasti akan minta naik gajinya di angka bracket yang sama. Kurang lebih gitu teman-teman. Kita masuk dulu ke Inggris, di mana ini kita baru saja menyiarkan laga pramusim King MU kemarin dengan beberapa takeaways yang bisa kita petik dari hasil imbang 1-1 Manchester United menghadapi Leeds United ya. Kita fokuskan kepada dua rekrutmen anyar Manchester United yang kemarin dua-duanya bermain di masing-masing babak. Andre Santos tampil sebagai starter, Youri Tielemans masuk di babak kedua ya. Ini untuk ponten keduanya, jujur untuk Andre Santos yang ditampilkan sebagai defensive midfield cukup tampil meyakinkan ya. Baik dari aspek tentunya breaking the lines, kemudian juga mencoba meregain possessions dan langsung menyusun kembali counter attack yang cepat. Tentunya pergerakan dari Andre Santos dan penampilannya menurut gue cukup oke. Berbanding terbalik dengan Youri Tielemans yang memang role-nya ini lebih kepada deep lying playmaker. Beberapa passing forward yang dia lakukan sering tidak menemukan target ya. Jadi ini adalah dua wajah yang berbeda in terms of penampilan dan patut dicatat masih pramusim dan ini adalah waktunya untuk membangun regain fitness dan juga tentunya sharpness ya, atau ketajaman dan juga sense of awareness dalam sebuah pertandingan. Jadi kita lihat nanti apakah kedua pemain tersebut bisa segera gelling dengan timnya. Nah kalau kaitannya dengan penampilan tim, lebih banyak sekarang kombinasi pendek yang coba dilakukan oleh Manchester United. Tapi uniknya kembali ciri khas dari sepak bola Michael Carrick ya. Dengan counter attack yang cepat kembali mampu menciptakan gol bagi tim Setan Merah. Kita lihat ini adalah sebuah recovery ball dilakukan oleh Harry Amas. Bola jatuh kepada Patrick Dorgu dan hanya lewat 3 umpan saja United bisa langsung membuat shots on goal dan dituntaskan dengan sangat-sangat baik oleh Joshua Zirkzee ya. Yang tampil sebagai
nomor 10 uniknya di laga ini dipasang oleh Michael Carrick ya. Hanya dengan 3 passing teman-teman. Kita lihat bagaimana pergerakan individu yang luar biasa disusun oleh Patrick Dorgu, dilanjutkan oleh Bryan Mbeumo dan dituntaskan dengan sangat-sangat ciamik oleh Joshua Zirkzee. Nah, ini menarik nanti kenapa? Karena ini Zirkzee memang sedikit lagi akan dilepas ke Juventus ya teman-teman ya, dengan status loan alias pinjaman, dan penampilan yang dia perlihatkan meskipun bukan bermain sebagai target man sekaligus mengindikasikan kalau sebenarnya masih ada potensi dari sang pemain ini yang sebenarnya bisa dieksploit ya oleh Unitednya. Semoga dengan dipinjamkan ke Juventus dia tampil baik di sana. Memang ada opsi pembelian, tapi United punya opsi nanti untuk bisa apakah menerima penawaran tersebut atau ingin meregain kembali kepercayaan dirinya dan mendapatkan tempat dan kesempatan kedua di dalam tim Manchester United. Dan aspek mungkin fisik yang wajib kita nilai dari para signing yang baru, karena pramusim bukanlah tentang hasil, tapi pramusim tentanglah bagaimana menemukan ritme, dan beberapa kekhawatiran dari fans Manchester United terutama dari aspek fisik Youri Tielemans itu dijawab oleh sang pemain dalam wawancara eksklusifnya bersama Manchester Evening News ya. Kita lihat dulu teman-teman dari 4 musim terakhir ya, bagaimana Youri Tielemans memberikan dampak terhadap tim-tim yang dia bela. Dimulai dari 2022-2023 ketika masih berada di Leicester City, jumlah pertandingan yang dimainkan itu cenderung memasuki angka yang tidak maksimal. Jadi kan dari 38 pertandingan dia melewatkan sekitar 7 pertandingan ya. Tapi kontribusi golnya cukup oke, 5 kontribusi gol. Naik ke 2023-2024 jumlah pertandingannya naik jadi 1 ya, 32. Dengan kontribusi gol juga naik juga ke 8. Musim terbaiknya so far itu di 2024-2025 bersama Aston Villa dengan hanya miss 2 pertandingan saja. Jadi dia lagi fit-fitnya. Dan total kontribusi golnya juga sangat tinggi ya, mencapai 10 teman-teman, dan mengalami penurunan yang signifikan. Musim lalu hanya bermain 25 pertandingan saja karena cedera dan membuat dia harus absen dalam beberapa pertandingan dengan akhirnya dampak yang tidak terlalu besar ya. Dan itu yang membuat kekhawatiran dari para fans dan juga pengamat sepak bola, apakah hanya dengan mendatangkan Tielemans dan Andre Santos itu cukup untuk mengarungi 4 kompetisi sekaligus. Jadi praktis kemarin United memainkan banyak sekali pemain muda di posisi tersebut ya. Toby Collier ya, Fletcher bersaudara juga sampai main dua-duanya teman-teman. Dan tentu penampilan mereka sangat jauh berbeda ya secara kualitas dengan para pemain senior seperti Andre Santos dan Youri Tielemans. Dan kita lihat statement dari Tielemans terkait kondisi kebugaran fisiknya dia. Saya pikir saya bukanlah tipe pemain yang butuh istirahat. Tentu ada banyak jumlah pertandingan dan manajer yang harus mengatur skuad. Tetapi kondisi saya bagus. Sayangnya jika tubuh saya sedang tidak baik-baik saja, saya akan langsung menyampaikan kepada manajer. Tetapi itu jarang terjadi ya. Itu kurang lebih yang disampaikan oleh Youri Tielemans teman-teman. Dan kita beralih dulu ke Chelsea dan United yang resmi menolak kesempatan untuk membeli Louis Miles Skelly ya. Dilansir oleh Telegraph teman-teman, ini perantara atau intermediaries itu menawarkan jasa Louis Skelly kepada 2 tim ini. Dan rumornya juga ada tim lain di Premier League selain Chelsea dan United yang ditawarkan ya kesempatan untuk membeli Louis Skelly. Namun beberapa sumber seperti The Athletic juga menegaskan jika preferensi dari sang pemain, dalam hal ini Louis Skelly, itu ingin fight alias berjuang untuk tempatnya di Arsenal dan cenderung ingin bertahan. Namun tentu menit bermain semakin sulit untuk didapatkan di musim yang baru ini. Kalau di posisi bek kiri teman-teman, dia sulit sekali menggeser Piero Hincapié dan juga tentunya Ricardo Calafiori. Nah, di posisi gelandang dengan hadirnya Bruno Fernandes, practically dia menjadi opsi ke-6 dan itu yang membuat intermediaries alias perantara dan dalam hal ini Arsenal dalam posisi tidak aktif menjual tapi tidak
menutup juga pintu untuk melepas sang pemain, ya. Di mana valuasi yang mereka tetapkan itu adalah di angka 45 juta pound sterling, ya. Dan alasan dari Arsenal tidak menolak ide untuk menjual Lewis Kelly karena jika berhasil dijual sebesar minimal 45 juta pound sterling itu merepresentasikan 100% profit karena Lewis Kelly adalah jebolan Akademi Arsenal, teman-teman. Jadi profitnya dalam pembukuan finansial bisa dihitung 100% dan membuat Arsenal tentunya dalam posisi finansial yang jauh lebih strong untuk menawar satu bahkan hingga dua lagi pemain marquee signing yang kabarnya itu adalah salah satu dari Kenan Yildiz atau Bradley Barcola or in this case Julian Alvarez, ya. Jadi itu yang kurang lebih membuat Arsenal dalam prinsipnya tidak aktif menjual Lewis Kelly tapi juga tidak menolak apabila ada tawaran minimal sebesar 45 juta pound sterling, ya. Seperti apa prinsipnya Man United melihat ini? Man United diberikan opportunity untuk membeli Lewis Kelly, tetapi internal United merasa jika mereka yang menawar harganya nggak mungkin 45, pasti naik signifikan karena ini adalah direct rivals. Dan itu membuat United sampai sekarang itu memilih untuk tidak melemparkan penawaran. Begitupun dengan Chelsea yang sudah resmi mendapatkan Pep Chavaria. Sehingga dari sisi kebutuhan tidak ada urgensi juga dari Chelsea untuk akhirnya membuat penawaran resmi kepada Arsenal, ya. Dan kaitannya dengan hal ini kita juga sampaikan jika akhirnya Chelsea resmi membeli Pep Chavaria dari Rayo Vallecano. Itu dia teman-teman, dilansir oleh The Athletic. Jika Pep Chavaria ini dikontrak hingga 2031 berusia 28 tahun. Ini adalah sosok bek kiri yang sangat-sangat diminta secara spesifik oleh Xabi Alonso untuk bisa membantu mengarungi musim depan dengan opsi yang jauh lebih banyak. Karena memang selain Chavaria ada banyak sekali pemain yang bisa mengisi posisi tersebut. Di antaranya Valentin Barco, Marco Palestra, Jorel Hato, Giovanni Quenda, bahkan Malo Gusto juga bisa main di situ. Jadi sebenarnya opsinya banyak teman-teman. Tapi Pep Chavaria merepresentasikan pemain yang klasifikasinya ready made dan juga senior player. Dan ekspektasi dari Xabi Alonso adalah bisa rely dengan Chavaria untuk tentunya aspek permainan yang lebih ofensif sekaligus juga cukup secure dari sisi defensif, ya. Kurang lebih itu teman-teman harga yang disepakati secara total fix fee plus bonus di kisaran 19 juta pound sterling. Dan ini tentu merepresentasikan harga yang cukup kategorinya bargain, ya, dari Chelsea dalam mendatangkan suksesor Marc Cucurella, ya. Itu dia, kita lihat dulu statement dari Pep Chavaria kepada The Athletic setelah resmi diperkenalkan sebagai pemain baru Chelsea. Saya sangat antusias untuk memulai. Ini adalah mimpi saya karena Chelsea adalah salah satu klub terbesar di dunia. Ini adalah kesempatan besar dan saya siap bekerja keras untuk membantu tim meraih kesuksesan, ya. Itu dia yang disampaikan oleh Pep Chavaria dan ini belakangan tentu men-trigger juga ada banyak sekali perpindahan alias transfer yang terjadi di internal Premier League dari tim-tim non Big Six kepada tim-tim Big Six. Kita coba analisa teman-teman dan kita buat sebuah in-depth alasan kenapa semakin banyak tim-tim yang ada di Premier League yang bukan kategori Big Six itu akhirnya terpaksa menjual pemain terbaiknya kepada tim-tim yang masuk kategori Big Six di Premier League. Meskipun ini kan kita sering banget membuat sebuah perbandingan. Tim yang degradasi saja di Premier League itu revenue-nya atau keuntungan yang dia dapatkan jauh lebih tinggi ketimbang juara Serie A, juara Bundesliga, juara La Liga. Sebesar itu kemampuan finansial dari tim-tim Premier League karena begitu bagusnya liga ini secara komersial maupun juga pendapatan. Nah, lantas demikian, kenapa ternyata ini gap keuntungan, gap kemampuan finansial antara Big Six-nya Inggris dengan tim-tim yang tidak masuk kategori Big Six itu semakin lebar jurangnya, ya. Dilansir tentunya oleh Deloitte Money League, ya, laporan keuangan terakhir dari seluruh tim-tim dengan revenue tertinggi di seantero Eropa, teman-teman. Jika sekarang secara realitanya
uang yang di-generate oleh tim-tim Big Six dari sponsorship itu semakin mendekati jumlah yang mereka dapatkan pula dari sumber broadcasting revenue, ya. Sementara tim-tim di luaran Big Six sana itu source income utama mereka adalah hak siar. Sementara tim-tim Big Six ini pendapatan mereka dari sponsorship angkanya sudah menyamai angka yang mereka dapatkan dari hak siar, teman-teman. Jadi jurangnya tuh semakin lebar. Dengan jurang semakin lebar, uang mereka semakin banyak, tim-tim Big Six ini. Mereka bisa mencomot pemain-pemain terbaik yang ada di luar tim-tim Big Six. Contohnya Bryan Mbeumo dicomot sama United. Matheus Cunha dicomot dari Wolves. Sandro Tonali dicomot dari Newcastle United. Matheus Fernandes diambil dari West Ham. Moises Caicedo diambil dari Brighton. Alexander Isak diambil dari Newcastle ke Liverpool. Elliot Anderson baru aja nih dibeli sama Manchester City dari Nottingham Forest. Mark Guehi dari Crystal Palace. Harry Maguire dari Leicester City. Alexis McAllister juga dari Brighton. Van Dijk ya. Van Dijk juga dari Southampton. Jadi tim-tim yang di luar Big Six ini karena kemampuan finansial mereka meskipun besar karena adanya hak siar Premier League, tetap gapnya jauh sekali teman-teman. Dengan tim-tim Juventus, Chelsea, Man United, Man City, ya, Liverpool, ya, Spurs gitu. Jadi ini sudah terlalu jauh gap finansialnya. Nah, coba kita lihat dulu ya seperti apa gap kemampuan finansial antara Big Six dengan tim-tim di luar Big Six. Nah, ini chart yang biru itu adalah tim 6 besar Inggris dengan revenue tertinggi. Kita bandingkan sama chart yang orange itu adalah rest of the Premier League alias tim-tim sisanya. Ini gap revenue-nya teman-teman. Tim-tim 6 besar itu 3 kali lebih tinggi revenue-nya dibanding sisanya. Jadi mereka punya revenue semua rata-rata di atas 600 juta pound sterling per musim. Sementara tim-tim di luar 6 besar ini maksimal mereka cuman mengenerate 200 juta pound revenue teman-teman. Ya, jadi 3 kali lipat yang gue bilang tadi. Kenapa? Karena permasalahan uang sponsorship mereka sekarang sudah terlalu tinggi ya pemasukannya. Dan itu membuat akhirnya dengan mudah mereka mencomot pemain-pemain terbaik dari tim-tim di luar 6 besar. Kita lihat ya, berapa banyak tren tim-tim 6 besar membajak pemain terbaik dari tim-tim di luar 6 besar. Nah, musim ini trennya meningkat tuh kalau kalian lihat. Hampir 15 pemain dicomot dari tim-tim di luar 6 besar. Ya, sejak musim 2022-2023 itu angkanya semakin meroket ya. Jadi kurang lebih membuat tim-tim di luar 6 besar semakin lama semakin digrogoti dan tidak mampu bersaing ya untuk bisa mempertahankan pemain-pemain terbaiknya. Dan kalau kita breakdown, siapa sih tim-tim yang paling banyak mencomot ya pemain-pemain terbaik dari tim-tim yang di luar 6 besar? Siapa lagi kalau bukan Baginda Paduka Chelsea. Itu dia kawan-kawan ya. Kalau kita breakdown dari siapa tim-tim 6 besar yang paling sering mencomot tim-tim yang lebih lemah, itu adalah Chelsea. Kita lihat di sini ya grafisnya. Yang warna biru tuh Chelsea teman-teman. Nah konsisten tuh Chelsea beli semuanya. Cucurella, Moises Caicedo, Joao Pedro. Dan rata-rata ini adalah Brighton Mart ya. Yang digrogoti kawan-kawan ya. Dan membuat Chelsea tentunya adalah salah satu tim yang paling suka belanja pemain Premier League ya. Proven kurang lebih seperti itu. Nah itu alasannya teman-teman. Dan expect ini akan terus terjadi jika gapnya tidak bisa ditutup gitu. Jadi ya kalau kalian fansnya West Ham, terutama Newcastle yang gue kayaknya rada miris ya. Newcastle United musim ini tuh miris banget, kehilangan Sandro Tonali, Anthony Gordon, kemudian juga Bruno Guimaraes gitu. Dan terakhir mungkin juga ini akan segera kehilangan Tino Livramento dan juga Lewis Hall kalau terus-terusan seperti ini ya situasinya teman-teman. Begitupun dengan Aston Villa yang harus ketika punya satu pemain yang jago banget, Morgan Rogers,
langsung dicaplok ya sama Chelsea gitu. Dan ini akan selalu berulang dengan tetap besarnya gap pendapatan yang terjadi antara tim-tim kecil dengan tim-tim besar ya. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Kita tinggalkan dulu Inggris, kita masuk sedikit ke Italia teman-teman ya. Diawali dari tentunya Juventus yang ini memiliki solusi akhirnya untuk posisi kiper. Permasalahan pelik yang mereka punya untuk posisi kiper akhirnya mendekati akhir, di mana solusi bisa diciptakan dengan meminjam pemain yang baru saja dibeli oleh PSG dari Parma, Zion Suzuki seharga 35 juta euro, itu bersedia dipinjamkan langsung ya ke Juventus selama 1 musim saja ya. Jadi ini memang adalah tadinya target Juventus, Zion Suzuki, tetapi Juve tidak punya financial muscle untuk membayar 35 juta euro mendatangkan Zion Suzuki dari Parma, sehingga PSG mampu menuntaskan transfer ini ahead of Juventus. Dan ini akhirnya kedua tim itu bersepakat. PSG mungkin belum punya urgensi untuk langsung mereinstate ya Zion Suzuki sebagai kiper nomor 1, sehingga itu bersedia meminjamkan sang pemain ke Juventus selama 1 musim. Nah, alasannya kenapa Juve itu ingin meminjam, karena di musim berikutnya, 2 musim mendatang, mereka sudah bersepakat untuk menghadirkan Alisson dari Liverpool secara free transfer. Ideally sebenarnya mereka ingin menghadirkan Alisson sekarang, tetapi Liverpool menolak tentunya untuk kehilangan sosok pemain senior itu bertubi-tubi di jendela yang sama. Setelah 2 musim yang lalu kehilangan Trent Alexander-Arnold, kemudian di musim ini kehilangan Mo Salah ya, mereka tidak ingin mengambil resiko juga kehilangan Alisson, sehingga membuat tentunya hierarki yang ada di ruang ganti itu menjadi terganggu ya. Dan Juventus tentu melihat ini sebagai stopgap measure. Jadi punya satu sosok kiper yang bisa diandalkan, Zion Suzuki, dengan skema pinjam selama 1 musim, untuk akhirnya di musim mendatang ketika peminjaman Suzuki selesai bisa langsung di-replace dengan sosok Alisson secara free transfer ya. Dan ini juga kaitannya dengan pemain-pemain yang masuk dalam surplus of requirements kategorinya di Juventus, dan mereka resmi mendapatkan treatment yang berbeda dari Luciano Spalletti, dan mereka sekarang itu disuruh berlatih terpisah oleh Spalletti. Jadi pemain-pemain yang tidak masuk skema itu disuruh berlatih terpisah oleh Spalletti. Siapa aja sih teman-teman? 1, Di Gregorio, yang memang adalah kiper yang tidak dipercaya oleh Spalletti, yang tengah berupaya dijual oleh Juventus ke Valencia seharga 15 juta euro. Kemudian yang kedua, Juan Cabal, yang ini masuk dalam skema barter yang dipropos oleh Juventus untuk dibarter dengan John Lukumi dan tambahan uang ke Bologna. Kemudian ada Arthur Melo, yang memang sudah berapa tahun tidak pernah benar-benar bisa mendapatkan kepercayaan dan kabarnya diminati oleh Besiktas. Ada juga Tunkup Miners yang saat ini memiliki peminat di Premier League ya. Dan terakhir itu adalah Jonathan David, yang sempat kemarin dibuat inquiry-nya oleh Aston Villa, dan ada juga ternyata ketertarikan dari Paris Saint-Germain untuk bisa menjadi pelapis ya di lini depan Paris Saint-Germain pasca kepergian Goncalo Ramos ya, gitu teman-teman ya. Dan dari Juve kita bahas sedikit Inter Milan yang resmi mencapai kesepakatan dengan Lazio untuk melepas Davide Fratesi. Dilansir oleh Gazzetta dello Sport teman-teman, jika formula yang diberikan oleh Lazio itu adalah loan dengan opsi pembelian atau wajib dibeli. Sorry, saya koreksi ya. Ini skema transfernya adalah pinjam dengan pembelian wajib ya setelah 1 musim, dan angka yang disepakati dengan Lazio akhirnya itu adalah 15 juta euro. Kenapa lebih mahal? Kenapa lebih murah teman-teman ketimbang harga yang di-quote oleh Inter Milan untuk Juventus atau untuk tim-tim Inggris atau untuk tim-tim Turki? Karena ini preferensi dari Davide Fratesi, pertama adalah bertahan di Italia, terus yang kedua
Inter akhirnya mampu menegosiasikan klausa sell on fee yang sangat besar porsi persentasenya. Jadi ini di atas 50%. Jadi kalau nanti Davide Fratesi dijual ya di tahun-tahun berikutnya oleh Lazio untuk profit, nah Inter akan entitled alias berhak untuk persentase dari transfer penjualan Davide Fratesi di masa yang akan datang. Dan sekaligus dilepasnya Davide Fratesi ke Lazio dengan mahar 15 juta euro, tentu ini akan menambah pundi-pundi dari Inter Milan untuk mencoba melakukan all out attack dalam upaya mendapatkan tanda tangan dari Curtis Jones yang hingga kemarin masih harganya dipatok oleh Liverpool sebesar 40 juta euro ya. Kita tinggalkan dulu Inter Milan, masuk ke Roma yang semakin dekat untuk bisa mendatangkan Luis Henrique dari Inter Milan. Uniknya memang ini adalah sosok back sayap kanan, bisa juga main di sayap kiri ya. Jadi cukup versatile teman-teman. Dan fleksibilitas inilah yang menjadi alasan kenapa Gasperini itu kekeh ingin mendatangkan sang pemain ya. Luis Henrique itu valuasinya cukup oke, sebesar 20 juta euro teman-teman. Dan kita lihat nanti seberapa bid yang dilemparkan oleh Di Amico dalam upaya menghadirkan Luis Henrique ke tubuh AS Roma. Dan penjualan Luis Henrique tentu akan membuka juga keran keuangan Inter Milan untuk bisa mendatangkan Jet Spence yang sekarang akhirnya harganya sudah diturunkan oleh Tottenham Hotspur yang tadinya 45 juta sekarang berkurang menjadi 35 juta euro ya. Dan kita tutup dengan AC Milan. Jika Santi Gimenez yang tengah ditawarkan ke FC Porto dengan harga 20 juta euro itu tidak ada kesepakatan untuk melepas secara permanen ya, karena mungkin valuasinya cukup tinggi bagi Porto untuk bisa ditebus. Dan itu membuat AC Milan akhirnya terbuka dengan skema pinjam alias loan dengan opsi pembelian di tahun mendatang dengan total operasi biaya berkisar di kisaran 15 juta euro. Ini dilansir oleh Calcio Mercato teman-teman. Dan memang Milan dalam posisi terjepit untuk melepas pemain dan mengenerate penjualan karena memang Ruben Amorim itu sudah meminta dua posisi harus segera diperkuat. Satu adalah posisi back tengah di mana sosok yang diincar adalah Goncalo Inacio. Kemudian yang kedua itu adalah posisi gelandang serang, attacking midfield, dan targetnya adalah Matias Sule ya. Itu dia teman-teman beberapa materi yang bisa gue sampaikan hari ini. Terima kasih buat kalian semua yang masih tetap setia nonton FMS setiap paginya. Jangan lupa kita masih dalam upaya untuk menjalankan cita-cita kita untuk 500.000 subscriber. Kita akan coba untuk beat ya hak siar Serie A ya, dan mungkin liga-liga lain. Dan in between kita akan coba untuk menghadirkan kalian kembali live match lain ya, tapi sifatnya adalah laga kompetitif alias turnamen resmi. Apa itu? Tunggu kejutannya nanti ya. Minimal kalian ya reaksinya kayak biasa lah. Yang bener lu bang. Ya minimal gitu teman-teman ya. Jangan lupa juga buat kalian semua masuk ke Discord. Kenapa? Karena kita 3 hari sebelum Premier League dimulai kita akan bagi-bagi tentunya kode voucher ya, video gratis. Jadi kalian gak perlu bayar nontonnya. Untuk 1 bulan pertama masih dalam rangkaian tentunya kerjasama kita dengan Rexona untuk membuat sepak bola mampu diakses secara gratis oleh komunitas My Friends dan in general komunitas sepak bola setelah menayangkan pramusim secara gratis dan juga tentunya membagikan paket video gratis itu. Nah terus bang, kalau buat yang non-member gimana? Nanti kita siapin juga diskon 50%. Udahlah kalian tenang aja, buat penonton gua mah, buat My Friends mah kita berikan yang terbaik ya. Kurang lebih gitu teman-teman. Dan akhir kata gue ingin tetap mengingatkan kepada kalian semua, kita tetap semangat pagi ini. Walaupun jam 4 nih selesai, kemarin gue konten 4 biji.
nyiarin juga pertandingan, langsung tapping lagi FMS, nggak tahu tidurnya kapan, tapi tetap masih semangat karena gue masih jauh teman-teman, masih grinding, masih jauh dibandingin sama kreator-kreator yang lain ya. Gue juga ingin mengingatkan kalian untuk seperti itu. Kalau misalnya di pekerjaan kita semua masih belum ada di top of the game, ya seyogyanya kita grinding lebih keras lagi aja gitu ya. Kalau ada yang menghina-hina, meragukan, kita telan aja dulu teman-teman ya. It's okay, gak apa-apa. Kita buktiin pakai kerja keras aja. Suatu saat hopefully bisa berhasil ya. Tetap semangat aja teman-teman, tetap positif. Dan tentunya tetap semangat menjalani hari-hari teman-teman bapak-bapakku ya. And as always my friends, have a lovely day.